Halo semua, balik lagi di GEP Media Channel bersama Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas prediksi soal SNBT 2024 literasi bahasa Inggris. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja cek di video kali ini ya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, kita ke soal nomor 1. The word from the choices that can be substituted for deployment in the paragraph to completely transform its meaning is. Oke, jadi di sini pilihlah ya salah satu kata dalam pilihan A sampai E ini untuk bisa menggantikan kata deployment ya. Tapi di sini menggantikannya itu bukan sinonim ya, tapi antonim. Kenapa? Karena di sini to completely transform its meaning. Jadi untuk sepenuhnya mengubah artinya gitu. Nah, di sini deployment itu artinya penyebaran ya. Berarti kita harus lihat antonim dari penyebaran itu apa. Oke, kita lihat dulu di sini. Yang A, dissemination. Dissemination itu artinya penyebaran. Kemudian disperse itu juga menyebar ya. Kemudian spreading juga penyebaran atau menyebar ya. Jadi dari A sampai C ini penyebaran atau menyebar. Kita tulis aja penyebaran. Kemudian ada withdrawal. Withdrawal itu artinya penarikan. Kemudian scatter. Scatter itu artinya menyebar ya. Nah, berarti di sini antonim dari deployment itu adalah withdrawal ya. Jadi kita pilihnya itu adalah pilihan yang D gitu. Jadi kalau lawan dari penyebaran itu pasti penarikan. Kalau menyebar itu berarti disebarluaskan. Kalau penarikan berarti yang tadinya menyebar luas itu ditarik kembali gitu, dikumpulkan kembali. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 itu adalah yang D. Kita ke soal nomor 2. Through what process can the molten core of the earth penetrate to the surface of the earth? Nah, jadi di sini melalui proses apa ya? Molten core, inti yang cair gitu di dalam bumi. Penetrate. Penetrate itu dia menembus gitu ya. To the surface, ke permukaan of the earth, ke permukaan bumi. Jadi melalui proses apa? Inti bumi yang cair itu bisa menembus ke permukaan bumi gitu. Jadi kan kalau inti bumi yang cair itu kita bisa sebutnya magma ya. Nah, melalui proses apa ketika magma itu dia sampai ke permukaan bumi gitu. Coba kita analisis dulu dari A sampai E. Kemudian nanti kita cocokkan pilihannya ke bacaannya ya, teman-teman. Di sini ada plate tectonics, artinya tektonik lempeng ya atau lempeng tektonik. Nah, di sini kalau lempeng tektonik jelas salah ya. Kenapa? Karena kalau lempeng tektonik itu dia identiknya dengan lapisan permukaan tanah yang mengambang di atas magma gitu. Kemudian erosion. Erosion itu erosi. Nah, kalau erosi itu dia pengikisan tanah ya oleh air hujan atau angin gitu. Nah, jadi di sini salah juga nih erosion ya. Kemudian volcanic activity, aktivitas vulkanik atau aktivitas gunung berapi. Nah, ini kita bisa keep dulu di sini ya, karena kalau misalkan gunung berapi meletus, dia kan akan mengeluarkan magma cair yang biasa kita sebut sebagai lava ya atau lahar bahasa Indonesianya. Kemudian meteor impact, tabrakan meteor. Nah, ini biasanya kalau misalkan tabrakan meteor itu berarti kan adanya di luar angkasa ya. Berarti ini kita bisa coret. Kemudian yang magnetic field generation, artinya pembangkit medan listrik. Nah, ini jelas salah. Nah, jadi berdasarkan analisis kita itu jawabannya jatuh ke C. Coba kita cross check dulu ya di bacaannya ya. Kita di sini molten core. Ada di sini ya molten core. Coba kita di sini causing them to sink to the center and form a molten core. Oh, ini jadi pembentukan molten core-nya atau inti cairnya. Atau bisa kita sebut sebagai pembentukan magma di dalam bumi gitu ya. Kemudian this process also releases gases creating the early atmosphere of our planet. Oke, terus apa lagi nih? The earth continued to evolve
as it accumulated more material and cooled down. It experienced intense volcanic activity. Nah, benar berarti ya di sini, which released gases like water vapor, carbon dioxide, and nitrogen into the atmosphere. Nah, jadi di sini aktivitas vulkanik itu dia selain mengeluarkan molten core, dia juga mengeluarkan vapor. Vapor itu uap air ya, kemudian carbon dioxide, karbon dioksida, dan juga nitrogen ke atmosfer gitu. Jadi betul ya, jawaban untuk soal nomor 2 itu adalah volcanic activity. Kita ke soal nomor 3, ini masih bacaan yang sama ya seperti yang soal tadi. What was the factor behind the creation of planetesimals? Artinya, faktor apa yang terjadi di balik penciptaan planet-planet atau planetesimal gitu. Coba kita cari kata kuncinya planetesimals ya. Planetesimals ada di sini ya, ada juga di sini. Coba kita lihat di sini. Over time, the material within the spinning disk started to collide and stick together, forming tiny solid particles called planetesimals. Jadi selama waktu tersebut gitu ya, material-material yang ada di dalam putaran tersebut dia mulai untuk menjadi satu dan menjadi padat gitu ya, membentuk di sini tiny solid particles. Tiny solid itu artinya partikel kecil tapi padat gitu, yang disebut sebagai planetesimal gitu. Nah, di sini berarti kita tidak bisa langsung dari kalimat yang ini ya teman-teman. Coba kita lihat kalimat-kalimat sebelumnya ya. As this cloud contracted, it began to spin and flatten into a disc-like shape. Oke, belum berarti. Coba kita dari kalimat awal dulu aja deh, dari sini. The origin of our planet Earth. Oke, berarti di sini asal muasal planet bumi gitu ya. Is a fascinating tale that scientists have been unraveling for centuries. Jadi di sini pembentukan bumi itu adalah suatu hal yang menakjubkan gitu ya, yang berusaha untuk diungkapkan oleh ilmuwan-ilmuwan gitu selama beberapa abad gitu. It all began about 4.6 billion years ago when a cloud of gas and dust known as the Solar Nebula started to collapse under influence of gravity. Oh, jadi di sini ada collapse dari gravity. Jadi 4,6 miliar tahun yang lalu gitu, saat ada awan gas dan juga awan debu gitu yang disebut sebagai kabut nebula ya, di sini itu mengalami kolaps gitu. Kenapa? Karena gravitinya atau gravitasinya itu dia kolaps. Kan kalau misalkan tidak ada gravitasi itu tidak ada keseimbangan. Nah, ternyata ketika gravitasinya kolaps, si awan-awan tadi itu mulai dia itu memutar gitu, memutar, kemudian dia flatten itu dia menjadi datar gitu ya, membentuk seperti piringan disk gitu ya. Disk itu seperti kaset gitu, kaset yang bulat. Nah, selama periode waktu itu gitu ya, si material yang tadinya memutar di dalam disk itu dia menjadi membentuk satu gitu, kemudian dia menjadi padat yang disebut sebagai planetesimal. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa latar belakang terbentuknya planetesimal itu dimulai dari kolapsnya gravity dari si solar nebula tadi. Oke, coba di sini nuclear fusion, fusi nuklir, ini jelas salah, bukan fusi nuklir. Kemudian stellar explosion, ledakan bintang, nah ini jelas salah juga ya, karena tadi tidak meledak gitu. Kemudian solar flares, ini juga salah. Kemudian magnetic fields, bukan magnetic fields ya, tapi gravitational collapse. Jadi kita pilih jawabannya itu adalah yang E untuk jawaban ini gitu ya. Ini udah beda bacaannya ya untuk nomor 4 di sini. The most suitable title for the passage above is, yang ditanyakan itu adalah judul yang paling tepat untuk bacaan di atas itu apa. Kalau ditanyakan judul berarti kita harus tahu setidaknya topik bacaan itu membahas tentang apa gitu. Nah, kalau misalkan ditanya tentang topik bacaan, fokus aja terlebih dahulu di paragraf pertama bacaan tersebut gitu. Kenapa? Karena paragraf pertama itu dia sebagai awalan dari paragraf-paragraf berikutnya. Baru kalau misalkan di paragraf pertamanya itu kalian merasa tidak yakin, boleh kalian cari gagasan utama di paragraf-paragraf selanjutnya. Gitu teman-teman. Jadi kita fokusnya di paragraf pertama dulu aja ya, di sini nih, paragraf pertama. Oke, ini kira-kira bahas tentang apa ya? Haiti, a small Caribbean nation known for its vibrant culture and resilient people, is currently grappling with a severe hunger crisis. Oke, jadi di sini membahas tentang negara Haiti ya, yang memiliki kultur berbeda gitu ya. Terus masyarakatnya juga banyak di sana, tapi sekarang itu sedang menghadapi severe hunger crisis gitu ya. Severe hunger crisis itu artinya krisis kelaparan yang sangat parah gitu ya. Kemudian
This situation has been exacerbated by a combination of natural disasters, political instability, and economic challenges. Jadi situasi ini telah diperburuk ya dengan kombinasi dari natural disaster atau bencana alam, kemudian ketidakstabilan politik, terus juga perubahan ekonomi gitu. Terus one of the key factors contributing to the hunger crisis is the devastating impact of hurricanes and earthquakes that have struck Haiti in recent years. Jadi salah satu kunci utama gitu, faktor kunci ya yang berkontribusi terhadap krisis kelaparan gitu ya, itu adalah badai atau tadi bencana alam berarti di sini. Kemudian earthquakes juga atau gempa bumi yang sudah melanda Haiti selama beberapa tahun terakhir gitu. These disasters have not only resulted in loss of life and destruction of the infrastructure, but have also disrupted agriculture, making it difficult for Haitians to grow and access food. Jadi bencana-bencana alam tersebut bukan hanya gitu menimbulkan kerusakan dari infrastruktur dan juga kematian gitu, tetapi juga sudah menghancurkan lahan pertanian mereka gitu, membuat warga Haiti itu dia sulit untuk menumbuhkan makanan di sana gitu. Jadi sulit untuk bertani karena lahan pertanian dia udah rusak gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa topik bacaan ini itu adalah tentang kelaparan yang parah di Haiti. Oke, coba kita lihat di sini yang A, the dreadful natural disasters that befell Haiti. Jadi bencana alam mematikan yang menimpa Haiti. Kalau yang B, the high cost of living in the city of Haiti. Nah ini kalau high cost itu berarti biaya hidup yang tinggi ya di kota Haiti, ini jelas salah nih kalau yang ini. Terus political instability tadi ada juga ya within Haiti's government, berarti ketidakstabilan politik di pemerintahan Haiti. Kemudian severe hunger crisis in Haiti, krisis kelaparan parah yang terjadi di Haiti. Kemudian the prosperity of Haiti society, jadi kemakmuran masyarakat Haiti. Nah ini jelas belum makmur ya. Kenapa? Karena dia mengalami krisis kelaparan parah. Nah, kalau misalkan kita ambil salah satu judulnya itu adalah yang A, misalkan ya The Dreadful Natural Disasters, berarti dari paragraf awal sampai paragraf akhir itu hanya membahas tentang natural disasternya aja atau bencana alamnya aja. Padahal tadi disebutkan di sini ada political instability juga. Yang ditegaskan itu adalah severe hunger crisisnya. Berarti pilihan yang A itu salah, kemudian yang pilihan B itu juga salah. Nah, jawaban yang paling memungkinkan untuk judulnya itu adalah yang D di sini, severe hunger crisis in Haiti. Jadi krisis kelaparan parah yang ada di Haiti. Coba kita lihat ya, buktikan bahwa paragraf 2 dengan paragraf 3 itu dia juga membahas tentang hunger crisis ya. Coba kita lihat di sini. Paragraf 2 dulu. Political instability and corruption have further dependent the crisis. Nah, krisis yang di sini juga adalah severe hunger crisis gitu. Jadi krisis kelaparan gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Economic challenge tuh. Ternyata di sini bukan cuman dari sisi bencana alam dan juga bukan cuman dari sisi politiknya aja. Kemudian di sini in summary, Haiti is facing a severe hunger crisis. Nah, ini udah ya. Udah, jadi jawabannya itu adalah yang the severe hunger crisis in Haiti. Sekarang kakak punya satu soal latihan untuk kalian. Seperti biasa silakan dijawab dan share jawabannya di kolom komentar ya. Sekian pembahasan di video kali ini. Semangat belajarnya and see you in the next video.